محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita. In Selasa dan telah selesai dua kitab dalam pertemuan ini. Kitab yang pertama yaitu pendidikan anak dalam naungan Al-Quran dan kemudian kita susulkan dengan kitab ilmu yang sangat penting dalam hubungan berumah serta bagaimana menjelaskan beberapa khilaf yang jadi kehidupan berumah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kitab yang ketiga karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Abbad Al-Badr rahimahullahu ta'ala yang berjudul Ashru Rakaiz fi Tarbiyatil Abna. Ashru 10 Rakaiz 10 fokus utama dalam pendidikan anak. Ilmu ini rangkaian dari kitab-kitab sebelumnya dan sangat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil khusus iman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, lindungi diri kalian dan anak istri kalian dari api neraka. Ini mengharuskan ilmu, mengharuskan keimanan, mengharuskan upaya besar setiap hamba untuk berbekal dengan petunjuk, hidayah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab keinginan tanpa didasari dengan ilmu yang diperlukan adalah kita tertuntun dalam mendidik, dalam mengupayakan diri kita selamat, anak istri kita selamat. Ada banyak ayat Al-Quran menjelaskan orang-orang di akhirat, orang-orang yang sampai di akhirat
meraih beragam kebaikan dalam sangkaannya di dunia, yang ternyata akhirnya jadi sesuatu yang hilang, tak berarti. Kenapa? Tanpa ilmu, tidak di atas petunjuk. Dan Ramadan yang telah dekat adalah bulan yang sangat baik untuk memulai, mewujudkan, menyempurnakan, berhebat upaya besar ini untuk melindungi diri dari api neraka dan melindungi diri dari melindungi anak istri kita dari api neraka. Sehingga cocok ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ini kita bawa masuk ke dalam bulan Ramadan sehingga sejalan. Sangat kita pahami bahwa di bulan Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwa pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka, sehingga upaya untuk selamat dari neraka itu terhebat, terdahsyatnya di bulan Ramadan. Untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, hebat terdahsyatnya di bulan. Belum lagi lillahi utaqa minan nar. Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Itu di setiap malam ada orang-orang yang terpilih untuk dibebaskan dari api. Sehingga untuk mewujudkan tanggung jawab sebagai pribadi keluarga itu di bulan Ramadan adalah puncak dan hal itu. Dan untuk memaksimalkan hal itu sangat perlu ilmu. Sangat perlu ilmu. Semoga ilmu yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari ini menjadi sebab dari sebab yang membantu kita untuk meraih capaian terbaik di bulan Ramadan. Baik. Sebelum beliau mengurai 10 perkara yang menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan guna terwujudnya pendidikan terbaik. Yang tujuan pendidikan itu adalah untuk melindungi dari api neraka. Sebelum beliau mengurainya, beliau memberi pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Qaddimah. Dahuluan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi wa khalilihi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan basmalah beliau membuka kitabnya. Dan itu meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencontoh Al-Quran yang mengawali tulisan dengan basmalah. Ini teladan dari teladan salaf agar supaya tulisan-tulisan kita diawali dengan basmalah. Dan basmalah adalah kalimat permintaan tolong, bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh namanya. Kita bertawassul dengan seluruh nama-nama. Saya yakin dia semata yang berhak memberi. Dia semata yang maha pengasih, maha penyayang. Rahmatnya melingkup segalanya. Dengan seluruh keyakinan itu kita minta tolong agar supaya kita baca kitab ini tuntun, dapatkan hasil yang maksimal. Setelah itu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang terindah, terbaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ayat pertama surat Al-Baqarah, suratul Fatihah. Dan ayat itu adalah ayat yang merupakan pangkal suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah tempat kembali seluruh kitab, seluruh surah, seluruh ilmu.
Karena itu alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pujian yang melingkup seluruh ilmu, kitab, seluruh pujian, seluruh pembesaran. Alhamdulillah segala pujian karena cinta, besaran, pengagungan hanya untuk Allah yang maha berhak untuk kita, Rabb alam semesta. Setelah itu beliau berselawat dan salam kepada hamba Allah dan Rasulnya, manusia yang paling Allah cintai, nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat kepada Nabi artinya apa? Kita minta kepada Allah. Ya Allah, muliakan Nabi semulia-mulianya, tinggikan Nabi setinggi-tingginya. Itu artinya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang bodoh, bahkan orang musyrik, mempertuhankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salawat. Mempertuhankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salawat. Salawat dalam fikirannya kontak dengan Nabi. Salawat dalam fikirannya berinteraksi langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Bisa meminta, mengharap, memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kesesakatan besar dalam bersalawat. Salawat Allahumma salli. Siapa yang kita panggil? Bukan Nabi Muhammad SAW yang kita panggil. Allah yang kita panggil. Allahumma, ya Allah. Hanya kepadamu, ya Allah, saya meminta, tidak kepada selain. Salli. Ya Allah, salli kepada Nabi Muhammad. Apa arti salli? Muliakan. Tinggikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan kembali kepada kita. Allah dan para malaikatnya akan mensalawati kita 10 kali. Memuliakan kita 10 kali. Jadi kita sebenarnya yang sangat diuntungkan dengan berselawat. Kita yang perlu berselawat. Lagi pula, salawat itu bukti kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu. Salawat itu alamat kita beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi. Salawat itu tandanya kita tertuntun Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi salawat yang benar, bukan kesyirikan, bukan meminta kepada Nabi, bukan memohon kepada Nabi, bukan berlindung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi minta kepada Allah supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dimuliakan. Itu makna salawat. Dan ini jamaah terus-menerus harus menjadi hiasan lisan kita. Semakin banyak berselawat dalam makna yang benar ini, kita akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan semakin mencintai. Baik. Wa ala alihi, dan kepada alihi. Alihi, ya, liru seluruh pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari istrinya, anak-anaknya yang mengikuti, keluarganya yang mengikutinya, iya, dan seluruh umatnya, sahbihi, dan sahabatnya. Dikhususkan sebab dari seluruh pengikut Nabi yang termulia adalah para sahabat. Para sahabat. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, kata Nabi. Nabi bersama. Kemudian setelahnya. Kemudian setelahnya. Baik. Jadi, subhanallah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat alihi, ternyata melingkup siapa? Pengikut. Kita masuk. Umat sekarang masuk. Ayo, coba antum pernah munculkan makna itu. Sebenarnya antum berselawat, antum mendoakan diri sendiri juga. Dan berselawat kepada Nabi SAW di dalamnya terkandung kita doakan diri kita juga, itu pasti dikabulkan. Dijawab lagi oleh Allah. 10 kali lagi kita disalawat. Rugi tidak berselawat. Dan celaka
Kalau disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sisinya, kemudian tidak bersalawat. Jadi bedakan disebut nama Nabi ya. Disebut nama Nabi. Misalnya hati-hati, saya sebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak bersalawat, ini pasti celaka. Diam-diam saja itu pasti celaka. Diam-diam saja menunjukkan bodoh, goblok. Sebab di hadits naik tangganya Nabi kumpul sahabat, uhdurul mimbar. Hadir kalian seluruhnya ke mimbar. Hadirlah para sahabat. Nabi SAW naik ke mimbarnya. Di tangga pertama, Nabi bilang amin. Terima ya Allah. Tangga kedua, kembali Nabi mengatakan amin. Kabulkan ya Allah. Tangga ketiga, kembali Nabi mengatakan amin. Ijabahilah ya Allah. Di tangga pertama, Jibril datang. Doa, celaka, binasa. Mereka yang Ramadan datang, kemudian Ramadan lewat, sementara tidak dapat ampunan. Bukan berdosa ya, tidak dapat ampunan. Kalau berdosa, berarti lebih celaka lagi. Sekedar tidak dapat ampunan, di hari-hari Ramadan, pasti celaka. Nabi mendoakan amin. Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti celaka. Di tangga kedua, kembali Jibril datang, berdoa, celaka, binasa. Mereka yang diberi kesempatan berjumpa dengan kedua orang tuanya yang sudah tua. Atau satu dari keduanya, tapi kesempatan ini tidak berhasil dia gunakan untuk masuk surga. Sebab berbakti kepada kedua orang tua, jangankan yang sudah tua. Iya. Itu jalan dari jalan untuk mudah meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah dikasih kesempatan, kemudian dia tidak bisa raih surga dengan itu, celaka. Yang ketiga, ini jadi pembahasan kita. Kembali Jibril mendoakan celaka mereka yang namamu disebut di sisinya, kemudian tidak bersalah. Nabi pun mengatakan, amin. Kabulkan. Amma ba'du. Adapun setelah hal-hal di atas, maksudnya apa? Setelah pujian, pembesaran, salawat, maka setelah semua itu, fa'inna, masuk. Setelah amma ba'du itu, pakai fa. Itu yang amma ba'du, fa'inna astaqal hadith. Sebab amma ba'du di dalamnya terkandung syarat, dan fa yang menunjukkan dia terikat. Kalimat setelahnya terikat dengan syarat itu. Fa inna min ahammil wajibatil jasimah wal amanatil azimah allati yajibu 'ala al-'abdi ataniya biha fi hadhihi al-hayat abna'ah min haitsu tarbiyatuhum wa ta'dibuhum wa nushuhum wa ihuhum. Fa innal abna' min jumlatil amanatil azimah allati amarallahu bi ri'ayatiha kama qala ta'ala 'inda dzikrihi li awsafil mu'minin walladzina hum bi amanatihim ahadu. Maka sungguh kata beliau, di antara kewajiban-kewajiban yang paling penting, yang merupakan kewajiban-kewajiban yang terbesar, sekaligus merupakan amanah, bahkan amanah yang terbesar, yang merupakan kewajiban bagi hamba adalah memberi perhatian besar dalam kehidupan ini terhadap abna'ah, anak-anak. Putra. Ini pendahuluan. Beliau ingin pahamkan pembaca kaum muslimin bahwa ada kewajiban besar sekaligus amanah besar dalam kehidupan. Itu apa? Memberi perhatian besar terhadap putra-putri kita. Perhatian apa maksudnya?
Beliau jelaskan, min haid dalam bentuk tarbiyatuhum, mendidik mereka. Ta'dibuhum, mengajarkan adab pada mereka. Wa nushuhum, nasihati mereka, inginkan mereka baik. Wa taujihuhum, dan mengarahkan mereka jalan ke. Ini kewajiban besar dalam kehidupan. Ini amanah. Terus untuk anak muda, apa hubungannya? Anak muda itu anak. Jadi ilmu itu untuk dia pahami bahwa dia ini amanah yang harus dijaga. Dan karena dia sudah anak muda, tahu dirinya amanah, harus pandai jaga dirinya. Harus pandai jaga dirinya. Sebab dia amanah besar. Berarti kalau dia jaga dirinya, dia bantu orang tuanya. Itu bakti besar kepada kedua orang tua. Apalagi untuk anak muda, ilmu ini. Ini ilmu untuk masa depannya. Sebab anak muda itu dikasih jadi anak muda untuk jadi bapak. Dikasih tumbuh jadi anak muda untuk berpasangan. Bahkan di pembahasan tarbiyatul aulad, pendidikan pertama justru apa? Saat belum berpasangan. Apa pikiran pemuda? Itu yang jadi pikiran saat jadi orang tua. Apa yang dia makan? Dia minum. Itu nanti yang jadi sperma. Kalau itu dia kumpul dari barang-barang haram, makanan haram, kira-kira jadi apa itu nanti anaknya? Itu mempengaruhi semua. Kalau bagi pemuda saja sangat perlu ilmu ini, terus bagaimana lagi orang yang sudah berkeluarga? Memiliki tanggungan, amanah. Harus pahami, ini kewajiban. Bukan sekedar kewajiban. Kewajiban jasimah, kata beliau. Besar sekali. Bahkan amanah. Bukan sekedar amanah, tapi azimah, sangat besar. Yang ini jamaah kesadaran untuk masuk ke sini saja di kalangan orang tua kita. Bahkan di kalangan orang-orang yang belajar itu sangat rendah. Terus gimana lagi yang tidak belajar? Yang belajar saja itu masih rendah. Terus gimana lagi yang belajar? Baik. Apa bentuk perhatian? Tarbiyahnya, mendidiknya, mengarahkannya, sehat, menjaganya. Boleh ingatkan bahwa anak-anak itu masuk kategori amanah besar yang Allah perintahkan untuk dijaga, rawat, untuk diarahkan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mensifati orang-orang beriman. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'u. Ini sifat. Yang akhirnya Allah bilang apa? Inilah penduduk surga Firdaus. Ini penduduk surga Firdaus. Pada aflahal mu'minun. Orang yang dipastikan keimanannya. Dan pasti beruntung. Ya akhirnya surga Firdaus. Ini sifat dari sifat utamanya. Mereka adalah li'amanatihim. Orang yang terhadap amanah mereka. Wa ahdihim. Janji dan perjanjian mereka. Ra'un. Mereka memberi riayah. Riayah itu apa? Dia didik.
dia jaga. Tadi kata ra'un, jamak mufradnya ra'in. Ar-ra'i. Jamaknya ar-ra'un, ar-ra'in. Orang beriman itu ra'un. Ra'in terhadap amanah-amanah mereka. Terhadap perjanjian, ikatan janji, dan seterusnya. Ini sifat utama. Dan diantara amanah itu adalah anak amanah besar. Wa qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanah antum. Wa'lamu annama amwalukum fitnah wa anna Allaha indahu. Setelah beliau mendorong kita untuk memahami anak itu amanah, maka beliau dorong lebih hebat lagi untuk betul-betul memegang amanah ini. Sebab itu sifatnya orang yang beriman yang pasti beruntung, itu sifatnya para penduduk surga. Setelah itu beliau dorong lagi dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanat, dan jangan kalian khianati amanah-amanah kalian. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Wa'lamu, dan yakinlah, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Tidaklah harta-harta kalian dan anak-anak kalian kecuali hanyalah fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sungguh Allah di sisinya lah pahala yang sangat besar. Coba lihat, luar biasanya ini ayat. Yang biasa kita dengar, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Pahami bahwa tidaklah harta-harta kalian, anak-anak kalian kecuali hanyalah cobaan. Itu fitnah. Supaya kita tidak terfitnah, Allah beri ilmu kedua. Annallaha indahu ajrun azim. Bahwa sungguh Allah di sisinya semata ada pahala yang sangat besar. Sehingga dalam memiliki harta dan anak, dia tahu ini fitnah. Untuk mengejar apa? Apa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar harta, bukan sekedar adanya anak. Baik, subhanallah, ini ternyata didahului dengan apa? Panggilan kepada orang-orang beriman untuk tidak khianat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jangan kalian khianat terhadap amanah-amanah. Sementara kalian tahu, diancam di atas didorong supaya memiliki amanah. Di bawah diancam jangan sampai tidak jangan sampai khianat. Dan di antara amanah yang jangan sampai kita khianati siapa? Anak kita, istri kita. Ayat ini juga memahamkan kepada kita bahwa anak-anak sama dengan harta. Ini beda dari yang biasa orang pahami. Tiga ta itu. Tahta, kita,
harta, ya, tah, 3T ya, tahta, wanita, harta. Ya, sementara dalam Al-Quran yang disamakan dengan harta itu apa? Anak. Kenapa tidak ada anak? Banyak orang sadar, wanita itu, wah bahaya, fitnah. Harta itu, wah fitnah. Tahta itu, wah fitnah, cobaan ini. Tapi kenapa tidak ada yang sebut anak? Karena fitnah anak itu lebih mematikan. Makanya syaitan berhasil kaburkan itu di tengah masyarakat. Ini digandengkan. Di ayat yang lain digandengkan apa? Wanita dengan anak. Fitnah wanita dengan fitnah anak. Disebut lagi anak. Ini lebih besar. Bahwa anak itu fitnah, cobaan. Di balik anak, kita bisa mendapatkan keberhasilan tak tertandingi, tapi bisa juga mendapatkan kegagalan yang betul-betul menghancurkan. Bahkan di alam barzah, kegagalan itu tetap bisa terus menghantam dan menghantam karena didikan terbentuknya anak yang jahat. Sebaliknya, kan di alam barzah, anak-anak soleh dengan kesolehannya dan doanya terus menghiasi, menyenangkan, membahagiakan kedua. Rabbi ghafirli walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Saya menegaskan lebih jauh. Wa haula'il abna hibatun wa ni'matun 'azimatun minallah 'alal aba. Kama qala Allah azza wa jalla. Lillahi mulkus samawati wal yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha aw liman yasha'u aw yuzawwij. Baik. Bahkan kata beliau, mereka anak-anak itu adalah hibah dan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak hibah. Apa itu hibah? Hibah, pemberian tanpa pemberi. Kalau kita, pemberian tanpa pemberi, tanpa sebab. Kita sudah melakukan ini, makanya kita dikasih. Bukan. Tidak ada yang kita lakukan. Memang dikasih saja. Bukan juga mau minta kembalian dan seterusnya. Tidak, dikasih saja. Itu nikmat besar. Itu anak. Ini diungkap dalam surah Asy-Syura ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah kekuasaan langit-langit dan bumi. Allah jelaskan dulu kekuasaannya, kepemilikannya, bahwa dia yang memiliki segalanya. Setelah itu, yakhluqu ma yasha. Dialah yang senantiasa mencipta apapun yang dia kehendaki. Jadi dua sudah. Semua miliknya, semua ciptaannya.
Dia mengatur. Lihat bagaimana pemilik segalanya, pencipta segalanya, pengatur segalanya. Lihat di antara aturannya, anugerahnya. Yahabu. Dia memberi hibah. Liman yasha. Siapa yang dia kehendaki. Inathan. Wanita-wanita. Ada yang diberi anak, perempuan. Dari laki-lakinya. Wa yahabu liman yasha'ud dhukur. Dan Allah memberi hibah besar kepada siapa yang dia kehendaki ad-dhukur, lelaki. Ini nampak ada orang anaknya hanya laki-laki. Mati-matian cari anak perempuan. Lanjutan ayat, saya bacakan lanjutannya. Saya berhenti di situ. Bagus kalau dilanjutkan. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Atau dia gabung, campur lelaki dan wanita. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah jadikan siapa yang Allah kehendaki aqima, tidak punya anak sama sekali. Allah tutup dengan ilmu besar. Innahu alimun qadir. Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu. Lagi maha mampu terhadap segala sesuatu. Baik. Di antara ulama menyebutkan penyebutan 4 kondisi ini. Apa 4 kondisi? Ada yang dikasih putri. Ada yang dianugerahi putra-putri. Ada yang dimuliakan dengan putra-putri. Ada yang tidak diberi sama sekali. Itu semuanya anugerah dari Allah, kebaikan dari Allah, pengaturan dari Allah, ilmu Allah, kudrah Allah, kemampuan Allah. Dia pemilik segalanya, pencipta segalanya. Dan supaya kita lebih tenang, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan manusia terbaiknya pun seperti ini. Ada nabi dan rasul dikasih anak-anak perempuan. Ada laki-lakinya. Seperti siapa? Nabi Lut. Iya, Nabi Lut. Perempuan. Ada nabi dan rasul Allah hanya lelaki saja. Seperti siapa? Nabi Ibrahim. Ada juga nabi dan rasul disakasi lelaki dan wanita. Seperti siapa? Nabi Adam pertama. Kalau tidak ada laki perempuan, tidak lahir kamu. Adam laki-laki, perempuan. Lagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga nabi dan rasul punya anak. Iya, seperti Nabi Yahya tidak punya anak. Nabi Isa tidak punya anak. Iya. Gimana punya anak? Menikah saja anda. Iya. Kalau Nabi Yahya tidak punya anak. Jadi itu apa? Hibah dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Orang yang punya anak, ini semuanya kehendak Allah, bukan maunya saya nih. Allah beri ini. Dan ada nabi dan rasul yang tidak dapat. Dengan beragamnya ini orang akan apa? Berpikir. Iya, orang yang punya anak laki-laki, harusnya bersyukur. Iya, itu tidak ada sama sekali laki-lakinya, perempuan semua. Iya, yang punya anak perempuan dengan melihat ini akan bersyukur. Ya, saya alhamdulillah ada anak perempuan. Itu sana anak laki-laki saja, tidak ada perempuannya. Bahkan yang di sana tidak ada anaknya sama sekali. Nabi dan Rasul Allah tidak punya anak. Allah tidak anugerahi anak. Saya alhamdulillah punya anak.
Ini ilmu besar. Saat orang menyadari bahwa ini apa? Hibah dari Allah, nikmat besar dari Allah, tanpa apapun dari kita. Semata sang pemilik, penguasa yang memberi. Itu untuk menyadarkan ini amanah. Nikmat ini harus disyukur. وَقَدْ أَتَمَنَ اللَّهُ الْآبَاءَ عَلَى أَبْنَائِهِمْ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِمْ حُقُوقًا وَوَاجِبَاتٍ تجاههم وجعلها امتحانا واختبارا للآباء فإن قاموا بها تجاه أبنائهم مثل ما أمرهم الله كان لهم عند الله أجر عظيم وثواب جزيل وأما إن فرطوا فيها فقد عرضوا أنفسهم بالعقوبة بحسب ذلك. Kata beliau mengingatkan setelah menjelaskan ini amanah, sungguh Allah telah menetapkan amanah, memberi amanah kepada para orang tua, para bapak terhadap anak-anak mereka. Allah wajibkan kepada mereka hak-hak. Ada haknya anak yang wajib. Ada kewajiban-kewajiban sehubungan dengan mereka. Ada kewajiban. Berdosa kalau kita tidak penuhi. Ada hak mereka. Zalim kita kalau kita tidak penuhi. Itu dalam syariat. Bahkan itu dalam kenyataan. Dan Allah menjadikan sebagai imtihanan. Sebagai cobaan. Wakhtibaran. Ujian bagi para bapak. Sehingga kalau mereka tegak mewujudkan apa yang harus terhadap anak-anak mereka seperti yang Allah perintahkan, maka mereka pasti akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Pahala yang sangat luar biasa. Adapun jika mereka melalaikan, maka artinya mereka telah jatuhkan diri mereka, berhadapkan diri mereka terhadap siksaan sesuai dengan kadar ketelodaran mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun." Ini yang menjadi dahuluan bagi kita untuk memahami masuk ke dalam kitab ini. Kita sudah mendapatkan ilmu besar bahwa apa? Anak itu apa? Hibah. Nikmat besar. Apa lagi? Amanah. Terus apa lagi? Cobaan. Ujian. Terus di ayat terakhir disebutkan ke arah mana? Qu anfusakum wa ahlikum. Ini nerananya. Dikasih anak, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Ahlikum, anak istri. Dari api neraka. Ini yang dipanggil dan bisa sadar, hanya orang-orang beriman. Maka panggilannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ketahuilah, panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu mengarah kepada dua makna. Satu, mengingatkan nikmat. Wahai orang-orang yang diberi nikmat iman, syukuri dengan jaga diri kalian. Yang sudah diberi nikmat iman itu, jaga diri kalian, syukuri. Jangan sampai masuk neraka. Anak-anak kalian jaga itu, jangan sampai masuk neraka. Makna yang kedua, wahai orang-orang beriman, buktikan keimanan. Dengan cara, jaga diri kalian dari api neraka, demikian pula anak istri kita. Ini dua makna ini ada sekaligus dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Sama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu panggilan apa? Panggilan. Kamu diberi nikmat iman, syukuri. Kamu diberi iman, buktikan. Jadi puasa itu apa? Kesyukuran atas keimanan dan sekaligus pembuktian keimanan. Semua panggilan keimanan pahami seperti itu. Maka akan semakin
ya mudah kita memahaminya. Baik, cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.